Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Di mana paparan ini adalah terkait resum tugas daripada Bapak Dr. Syihabudin. Saya lanjutkan. Yang mana di sini adalah saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis bahan ajar itu sendiri terdiri dari bahan ajar cetak, audio, visual, multimedia interaktif. Bahan ajar cetak seperti yang kita sudah ketahui banyak sekali ya. Contohnya adalah seperti buku referensi, bisa dengan jurnal, bisa dengan book chapter atau yang lainnya. Kalau untuk yang anak SLTA atau SMK itu bisa dengan LKS. Nah, kemudian ada audio. Biasanya audio ini juga sangat penting ya kalau seperti mahasiswa pendidikan bahasa Inggris barangkali untuk speaking atau listening begitu ya. Kemudian ada visual. Di sini visual itu seperti yang sekarang ini sedang kita lakukan, bisa melihat PowerPoint secara kasat mata dan multimedia interaktif yang lainnya. Fungsi bahan ajar itu sendiri yang pertama adalah sebagai sumber belajar. Dengan menggunakan bahan ajar, maka mahasiswa atau siswa itu akan mudah menerima atau sudah membaca referensi terlebih dahulu. Lalu bisa mengendalikan proses pembelajaran dengan bahan ajar, mahasiswa atau siswa juga memiliki acuan ya. Dan untuk dosen dan guru itu sendiri itu bisa mengendalikan proses pembelajaran karena sudah ada acuan ya. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran, lalu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Nah, ini sangat penting. Bahan ajar itu sangat penting. Kenapa? Dengan menggunakan bahan ajar, maka itu sudah bisa dikatakan atau bisa menjadi media utama ya di dalam satu proses pembelajaran. Sebagai penunjang media pembelajaran individual dan sebagai sumber informasi, di mana di dalam bahan ajar ini sangat syarat dengan yang informasi ya, akan banyak diperoleh teori-teori, kemudian informasi-informasi terkait mata pelajaran yang atau mata kuliah yang sedang kita pelajari. Karakteristik bahan ajar itu sendiri bisa ada beberapa kategori, bisa dengan self-instruksional, self-contained, standalone, adaptif, lalu user-friendly. Nah, itu harus ya. Jadi di dalam membuat satu bahan ajar atau menggunakan bahan ajar, itu kelima hal ini sangat dipentingkan. Baik, jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama itu adalah bahan ajar tidak dapat diproyeksikan. Ada bahan ajar yang dapat diproyeksikan, ada audio, ada video, ada media. Lalu jenis bahan ajar secara umum itu ada dua, ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar non-cetak. Bagaimana prinsip pengembangan bahan ajar? Prinsip yang pertama adalah harus relevan.
atau kesesuaian ya. Jadi harus relevan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang sedang diajarkan. Lalu yang kedua harus konsistensi, ajak ya. Jadi konsisten. Yang ketiga itu ada edukasi. Cukup ya. Jadi memang sangat dipentingkan di dalam pemilihan bahan ajar itu, prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri seperti yang tadi saya jelaskan. Tujuan pengembangan bahan ajar itu sendiri, yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Di mana kita tahu bahwa kurikulum itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Seperti saat ini sedang melakukan atau berubah ya menjadi kurikulum MBKM ya. Dari KKMI menjadi kurikulum MBKM seperti itu. Lo harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi jangan karena ingin keren seperti itu sehingga dosen atau guru memaksakan di dalam menerapkan atau memakai bahan ajar. Kemudian memudahkan pelaksanaan pembelajaran tentu saja. Dengan bahan ajar maka dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa itu akan lebih mudah di dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana teknik penyusunan bahan ajar itu sendiri? Yang pertama itu memiliki kompetensi dan semenarik mungkin ya. Kemudian mudah dipahami, lalu memiliki isi yang kompleks. Demikianlah tadi hasil resume daripada tugas yang sudah diberikan. Terima kasih atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.